I don't ever slow up, I don't take shit, I got no love for the fakeness. Wanna play tough, I hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa adanya persiapan seleksi kompetensi P3K tahun 2022 dari BKN. Seperti apakah persiapannya? Yuk kita simak hingga akhir videonya. Yang pertama dalam persiapan seleksi kompetensi P3K tahun 2022 yaitu dasar hukum. Jadi konsideran yang dipakai dalam hal ini ada diantaranya yang pertama PP nomor 49 tahun 2018. Ini tentang manajemen P3K. Kemudian ada Kemenpan RB nomor 82 tahun 2022. Ini tentang Panselnas ya. Jadi Panitia Seleksi Nasional untuk pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2022. Ada juga yang ketiga yaitu Kemenpan RB nomor 968 tahun 2022. Nah, yang ketiga inilah keputusan Menteri Pan RB yang terbaru, sangat baru sekali, tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Kemudian ada pula yang keempat, Surat Edaran nomor DM.03.01-F/1988/2022. Ini tentang kualifikasi pendidikan dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara untuk jabatan fungsional kesehatan ya, tahun 2022. Dilanjut dasar hukum yang kelima yaitu Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Kemudian ada pula Kemendikbudristek nomor 349/P/2022. Ini adalah tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Selanjutnya ada lagi Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek nomor 4757-BT.01.01/2022. Ini merupakan tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Ada lagi Kemenpan RB nomor 969 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional dosen anggaran tahun 2022. Ada pula Kemenpan RB nomor 970 tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional teknis. Kemudian ada pula Peraturan BKN nomor 2 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN. Dan yang terakhir yaitu Surat Edaran Kepala BKN nomor 8 tahun 2022 tentang prosedur tambahan pada penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN. Kemudian untuk alokasi formasi CASN tahun 2022, ini ada jumlah formasi P3K berdasarkan jenis instansi. Untuk instansi pusat ini sebanyak 56, sedangkan yang 480 untuk instansi daerah. Nah, dari instansi pusat ini total ada 94.057 formasi P3K ya, yang di pusat. Kemudian yang instansi daerah ini terbagi dalam 3 kelompok, yaitu untuk P3K guru sebanyak 319.618. Kemudian untuk P3K tenaga kesehatan ini sebanyak 91.591 dan untuk P3K tenaga teknis sejumlah 27.626. Jadi total dari formasi P3K itu sebanyak 532.892. Nah, ini merupakan total data formasi awal yang telah ditetapkan oleh Menpan RB. Nah, jadi
Dari data ini, ya, Bapak Ibu bisa menganalisa sendiri untuk peluang yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi bisa juga mencari informasi ada berapa formasi untuk di daerah Bapak Ibu, karena secara keseluruhan, secara nasional sudah saya tayangkan di sini. Berikutnya ada tahapan pengadaan P3K. Ada 6 tahapan dalam hal ini. Yang pertama yaitu perencanaan. Kemudian yang kedua adalah pengumuman lowongan. Nah, untuk pengumuman lowongan ini, beredar kabar bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 25 Oktober, sudah ramai sekali ya di kalangan Bapak Ibu honorer. Ini gaduh ya, sudah ramai sekali. Ternyata eh, beredar kabar tersebut ya bermula dari unggahan dari PLT GTK Kemendikbudristek Bu Nunuk Suryani yang melalui medsos ya, yaitu Instagramnya beliau, sehingga itu bisa dimungkinkan belum pasti ya. Jadi estimasi jadwal kemarin itu belum fix, sehingga banyak teman-teman yang merasa kecewa dan segala macam, banyak pertanyaan di sana sini dan segala macam. Nah, oleh sebab itu perlu diketahui Bapak Ibu bahwa yang berhak untuk mengumumkan lowongan ini adalah BKN, karena BKN ini selaku Panselnas ya. Jadi itu kalau bukan BKN yang mengeluarkan pengumuman, jadi jangan terlalu percaya, artinya jangan langsung seketika untuk percaya ya. Jadi sekali lagi bahwa yang punya hak mengumumkan itu adalah BKN. Oke, untuk tahap berikutnya yaitu pelamaran. Nah, setelah nanti ada pengumuman lowongan yang sudah pasti, Bapak Ibu tinggal melakukan pelamaran. Kemudian dilanjut tahap berikutnya yaitu seleksi. Nah, seleksi di sini ada dua, yaitu seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Setelah adanya seleksi, dilanjut ada pengumuman hasil seleksi. Dan yang terakhir yaitu pengangkatan menjadi P3K. Nah, untuk yang satu ini adalah jumlah soal dan sistem penilaian. Ini berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 1128 tahun 2021 dan keputusan Menpan-RB nomor 968 tahun 2022. Yang pertama ada substansi, ini ada 4 substansi ya, diantaranya seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, kemudian seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Nah, untuk yang pertama seleksi kompetensi teknis, jumlah soal 90, kemudian maksimal nilai total 450. Kemudian bobot penilaian, jika benar itu plus 5, jika tidak menjawab atau salah itu 0. Ya. Substansi yang kedua yaitu seleksi kompetensi manajerial. Jumlah soalnya ada 25. Kemudian untuk seleksi kompetensi sosial kultural ini jumlah soalnya sebanyak 20. Kemudian maksimal nilai untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural ini adalah 200. Jadi maksimal nilainya 200. Nah, kembali untuk pada bobot penilaian, untuk seleksi kompetensi manajerial ini ringnya ya, rata-rata nilai itu ada 1 hingga 4 ya. Kemudian jika tidak menjawab otomatis 0. Kemudian yang sosial kultural ring nilainya 1 sampai dengan 5. Dan yang terakhir ada wawancara, ini jumlah soalnya 10. Kemudian maksimal nilainya 40 ya. Terus untuk waktu pengerjaan bagi seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, kemudian seleksi kompetensi sosial kultural. Untuk yang umum ini ada 2 jam atau 120 menit. Sedangkan untuk peserta disabilitas ini agak lebih banyak yaitu 150 menit. Sedangkan untuk wawancara ya, khusus wawancara ini waktu wawancara untuk yang umum hanya 10 menit dan yang disabilitas 15 menit. Nah, selanjutnya ada implementasi materai. Nah, ini mungkin bagi kita ya, Bapak Ibu, sesuatu hal yang baru tentang implementasi materai. Nah, dalam hal ini merujuk pada surat edaran PLT Kepala BKN nomor 9 tahun 2021 tentang penggunaan materai pada dokumen seleksi calon aparatur sipil negara, di mana terdapat beberapa aturan dalam penggunaan materai. Yang pertama,
yaitu wajib menggunakan materai tempel atau kertas materai yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya. Ya, jadi materai atau bekas pakai itu tidak diperkenankan karena nanti akan betul-betul sangat selektif ya, akan dilakukan seleksi oleh Panselnas. Jadi usahakan materai yang baru ya, 10.000. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan menggunakan materai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya materai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Nah, ini tidak diperkenankan Bapak Ibu. Jadi usahakan beli saja 10.000 untuk digunakan sebagai salah satu syarat supaya nanti Bapak Ibu lolos dalam hal seleksi administrasi. Ya. Nah, dalam hal implementasi e-materai ini, ya, nanti SSC-ASN ini mengimplementasikan ya, penggunaan materai elektronik atau yang disebut e-materai yang terintegrasi dengan SSC-ASN Perum Peruri dalam pembubuhan materainya. Nah, oleh sebab itu, maka nanti Bapak Ibu usahakan betul dalam pembubuhan materai elektronik ini dilakukan pada SSC-ASN atau website distributor atau website mitra distributor setelah dilakukan pembelian. Nah, ada distributor di sini Bapak Ibu, ada Pajakku, kemudian Finet, ada Mitra Kom, Eka Sarana, kemudian Peruri, dan ada juga Koperasi Swadharma. Yang terakhir ada prosedur pelaksanaan CAT BKN. Mohon maaf sebelumnya ini tampilan gambar agak kurang jelas, namun jangan khawatir Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya dan tentunya lebih lengkap, Bapak Ibu bisa download link dari semua materi yang saya sampaikan tadi pada kolom deskripsi ya. Di situ sudah saya sediakan untuk linknya sehingga Bapak Ibu lebih mudah untuk mengakses dan lebih jelas tentunya nanti bisa dipahami, dipelajari. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.